I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Hai semuanya, perkenalkan saya Agnes Trisha Purba. Hari ini saya akan menjelaskan hasil data SPSS yang saya kerjakan. Pertama-tama, saya akan menunjukkan hasil data SPSS-nya terlebih dahulu. Data dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data hasil kategori yang dapat berupa kata atau narasi dan bukan angka. Sedangkan data kualitatif berbentuk angka dari observasi. Untuk kasus yang saya kerjakan kali ini, data kualitatifnya merupakan jenis kelamin dan data kuantitatifnya nilai matematika. N menunjukkan jumlah data yang diproses yaitu 25 buah data. Min menunjukkan rata-rata tinggi badan dari 25 responden tersebut yaitu 67,84. Standard error of mean adalah indeks yang menggambarkan sebaran rata-rata sampel terhadap rata-rata dari rata-rata keseluruhan kemungkinan sampel atau rata-rata populasi. Standard error of mean tersebut 3,450. Median menunjukkan titik tengah data yaitu jika data diurutkan dan dibagi dua sama besar. Median tersebut yaitu 65. Standar deviasi adalah 17,252 menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel. Varians adalah suatu ukuran penyebaran data yang diukur dalam pangkat 2 dari selisih data terhadap rata-ratanya. Data variansi tersebut 297,640. Skewness adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Skewness dapat bernilai positif, negatif, dan 0. Ukuran skewness tersebut 0,132. Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standar error skewness. Rasio skewness sama dengan 0,132 dibagi 0,464 dengan hasil 0,284. Skewness tersebut bernilai positif. Berarti ekor distribusi berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Berarti sebagian besar distribusi berada di nilai rendah. Jika rasio skewness berada di antara nilai negatif 2 sampai dengan 2, maka distribusi data adalah normal. Sehingga data di atas masih berdistribusi normal. Jika nilai absolut dari kemiringan untuk data lebih dari 2 kali kesalahan standar, hal ini menunjukkan bahwa data tidak simetris, dan oleh karena itu tidak normal. Demikian pula jika nilai absolut kurtosis untuk data lebih dari 2 kali kesalahan standar. Ini juga merupakan indikasi bahwa data tidak normal. Standard error of skewness tersebut 0,464. Kurtosis adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan. Semakin besar nilai kurtosis, maka kurva semakin runcing. Nilai kurtosis tersebut negatif 1,502. Sama seperti skewness, maka rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar errornya. Rasio kurtosis sama dengan negatif 1,502 dibagi 0,902 sama dengan negatif 1,665. Sehingga lebih meyakinkan kita bahwa distribusi dari data adalah normal. Standar error of kurtosis tersebut 0,902. Rentang atau disebut dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil tersebut. Dengan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maksimumnya 95 dikurangi minimum 45 sehingga jangkauannya 50. Minimum menunjukkan data terkecil yaitu 45,
sedangkan maksimum menunjukkan data terbesar yaitu 95. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Rata-rata nilai matematika 10% di bawah 45, sedangkan rata-rata nilai matematika 90% di bawah 92. Frekuensi menunjukkan jumlah responden yang memiliki nilai matematika tertentu. Seperti misalnya, responden dengan nilai matematika 45 ada 3 orang. Responden dengan nilai matematika 48 ada 2 orang, dan seterusnya. Sedangkan persen menunjukkan persentase dari jumlah data yang memiliki nilai matematika tertentu. Kumulatif persen yaitu persentase kumulatif yang dihitung dari valid persen. Berdasarkan tampilan output chart, dapat dilihat di mana grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan, yang artinya adalah data berdistribusi normal. Bisa dilihat, ini merupakan frekuensi statistika jenis kelamin. Terlihat jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 5 orang, sehingga total responden adalah 25 orang. Dari kolom valid persen dapat dilihat bahwa semua data yang dimasukkan adalah valid dengan total kumulatif persen adalah 100. Output yang terakhir dihasilkan adalah pie chart yang menunjukkan persentase setiap nilai matematika yang dimiliki. Sekian dari saya, terima kasih.